engkau selesai sholat. Yang Nabi ucapkan 3. Pertama, Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Doa itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Ya, dari bawah. Kalau dari atas namanya perintah. Dari bawah ke atas adalah doa, permohonan dan pengharapan. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Biasanya kalau kita minta tolong itu bertanda kita tidak sanggup. Minta tolong dari apa? Yang pertama, ala zikrika, agar aku selalu mengingatmu. Zikrika, kata kuncinya zikir. Quran mengingatkan kita berkaitan dengan mengingat Allah. Zikir itu menyebut dan mengingat. Levelnya yang pertama, mulut menyebut, hati tidak mengingat. Level yang kedua, zikir itu tingkatannya hatinya mengingat, mulutnya diam. Bisa terjadi nggak orang berzikir, hatinya mengingat, mulutnya diam? Bisa kan? Ibu, suaranya jelas kan? Jelas. Jelas kan? Yang ketiga, yang lebih bagus, hatinya mengingat, mulutnya juga menyebut. Dan Al-Quran menyebutkan itu di surat Al-Ahzab, surat 33, nomor ayat 41, junto ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Karena iman dengan zikir tak bisa dipisahkan. Semakin tinggi keimanan, zikirnya pun semakin berkualitas. Semakin menurun keimanan, maka zikirnya pun akan berkurang. Jadi di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Dan ketika ditanya apa manfaat zikir itu Pak Ustaz, Quran menyebutkan di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, hati mereka akan tenang ketika mengingat dengan Allah. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Bapak Ibu, ketenangan mahal atau murah? Mahal. Berbagai macam cara orang menggapai ketenangan. Tapi cara terbaik menggapai ketenangan itu adalah dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua, doa yang diajarkan Nabi tadi, wa syukrika, tolong aku ya Allah agar selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Al-Quran menjelaskan itu di banyak ayat. Salah satunya di Al-Quran surat Ad-Duha. Ini familiar, surat 93 ayat yang ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dengan nikmat yang Allah kasih maka tampakkanlah. Dengan nikmat yang Allah berikan maka syukurilah. Puncak daripada rasa syukur menggunakan anugerah yang Allah kasih ke jalan yang Allah ridhoi. Dikasih kita harta, kita gunakan ke yang diridhoi Allah. Dikasih kita kesehatan, lagi-lagi kita manfaatkan ke jalan yang Allah suka. Diberikan kepada kita jabatan, kita gunakan ke jalan yang Allah ridhoi. Dan kalau saya bersyukur, apa balasan Allah? Di surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-7, balasan Allah kepada orang yang bersyukur.
Wa in ta'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika engkau bersyukur janji Allah akan menambah. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid, ketika engkau kufur adab Allah sangat pedih. Yang ketiga, doa yang kita minta tadi, wa husni ibadati, tolonglah aku ya Allah agar melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Artinya Bapak Ibu, yang tiga ini tanpa pertolongan Allah kita tak bisa melakukannya. Karena tak bisa kita melakukannya tanpa pertolongan Allah, maka di sini kita sebut a'inni, tolonglah aku. Jadi doa ini bisa melenceng Bapak Ibu kalau di sini salah. Di sini kan Allahumma a'inni ala dzikrika. Kalau salah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, maksudnya yang ini harus pas, karena kalau tidak belok ke mana-mana. Oke, terkait dengan ibadah Bapak Ibu, di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa manfaat ibadah itu? Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, semoga engkau, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Itu kemungkinan atau kepastian? Beribadahlah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Kemungkinan, kepastian? Kemungkinan, bisa iya, bisa tidak. Karena ada orang makin rajin ibadah, makin songong kayaknya. Ada nggak? Ada. Makin rajin ibadah, merasa dia doang yang berhak masuk surga, orang lain cukup di pintunya aja. Makin banyak ibadah kepada Allah, tapi sosialnya semakin rendah. Bisa terjadi kan? Bisa. Maka di ayat ini manfaatnya, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa berapa huruf? Bukan 4. Ta, kof, waw, ya, oke. Takwa. Ibu tidak usah saya tulis ya, tapi ibu catat. Baru kita disebut takwa kalau ada yang 4 ini sama kita. Pertama, tawaduk, rendah hati. Kalau dengan ibadah kita semakin rendah hati, maka ibadah itu manisnya kita dapatkan. Tapi dengan ibadah kita makin congkak, membusung dada, merasa diri suci, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah. Tawaduk, rendah hati. Yang kedua, qaf, qanaah. Apa itu? Qanaah. Kalau Konawe itu nama kabupaten. Kalau Konoha itu di Kartu itu. Oke, jadi jamaah yang pertama tadi tawaduk, rendah hati. Jadi seharusnya dengan ibadah seseorang semakin tawaduk, rendah hati. Berarti kalau ada orang ibadah tapi malah somong, berarti dia belum dapat manisnya ibadah. Yang kedua, qanaah artinya merasa cukup. Merasa cukup inilah Bapak Ibu yang hari ini jarang kita jumpai. Kalau jumpa dengan orang yang menceritakan keluhan, kurang, mengeluh dan mengeluh. Dan kalau kita mengeluh Bapak Ibu, hati ini sempit. Kalau hati sempit, pikiran tertutup. Kalau itu terjadi,
kita akan mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, lama-lama menyalahkan takdir yang diberikan Allah. Jadi Bapak Ibu, semakin mantap kualitas ibadah, maka qanaah semakin tinggi, merasa cukup dengan nikmat Allah. Next, wara artinya menjauhkan diri dari yang haram dan syubhat. Ulang, menjauhkan diri dari yang haram dan syubhat. Bapak Ibu, ada orang rajin sholat masih menerima serangan fajar? Ada nggak? Karena serangan fajar namanya terlalu kasar, maka dia tukar namanya sedekah subuh. Canggih pula kok. Jadi warah menjauhkan diri dari yang haram dan syubhat. Oke, kita cek ya. Rendah hati tadi, Quran mengingatkan di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63. Qanaah merasa cukup. Az-Zariyat surat bukan An-Nahl surat yang ke-16 nomor ayat 18. Wara menjauhkan diri dari yang haram dan syubhat. Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Di ayat ini, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi Bapak Ibu, dengan ibadah seharusnya makin menjauh dari yang haram. Bapak, Ibu, jamaah yang mulia. Contoh ya, contoh. Ada orang kadang-kadang kita tengok puasa sunnah mantap, tapi ditangkap KPK. Bisa terjadi kan? Bisa. Kenapa? Dia baru sampai pada taraf ritualnya, dan dia belum sampai pada taraf buahnya. Hanya sekadar pelaksanaan, tapi tidak bisa mengambil pelajaran hikmah di balik sebuah amalan, di balik sebuah ritual. Misal dari cerita tadi hanya fiktif belaka. Apabila ada kesamaan nama, tokoh dan tempat, itu hanya kebetulan tanpa ada unsur kesengajaan. Jadi waktu itu menjauhkan diri dari yang haram dan syubhat. Usia saya 34 tahun, belum pernah makan uang korupsi. Biasa atau luar biasa? Biasa lah. Jabatan belum ada. Kalau besok saya jadi bupati, duit di depan mata 6 miliar, bisa tergoda kan? Bisa, itu namanya syaitan. Makanya jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Next, habis itu yang keempat adalah yakin, meyakini bahwa semua yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Al-Zalzalah surah 99 ayat 7 ayat 8. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin sarran yarah. Kecil kebaikan keburukan yang kita lakukan, yarah, akan dilihat oleh mata, akan dibalas oleh Allah. Bapak Ibu, sebelum saya hapus, foto dulu. Udah difoto, baru nanti tengok di Google Lens namanya. Jadi akan keluar semua di internet. Betul nggak yang dibilang Ustaz ini? Ulang ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kurang. Wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dalam kondisi apapun, baik ketika susah maupun bahagia. Wa syukrika, tolong aku ya Allah agar mensyukuri nikmat-nikmat, baik nikmat itu sesuai dengan keinginanku ataupun tak sesuai dengan yang kumampu. Yang ketiga, wa husni ibadati, tolong aku ya Allah agar selalu melakukan ibadah terbaik untukmu. Ibu udah hafal belum?
Saya tak terbayang loh, ibu motonya di belakang. Kenapa tak tuh? Zoom namanya ya. Oke, kita hapus kali itu. Pembahasan kita sebenarnya bukan ini. Ini baru mukadimah namanya, prolog namanya. Oke, jadi jamaah yang mulia. Tapi setidaknya Bapak Ibu, kalau Bapak Imam membaca doa ini, kita paham apa maknanya dan kita makin khusyuk ketika mengaminkan. Pembahasan kita kemarin ada di hati yang kedua. Hati yang pertama namanya qalbun salim, hati yang bersih. Ini sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. As-Su'ara surat 26 ayat 88 ayat 89. Yang kedua namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Ini kemarin sudah kita bahas setengah. Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-10. Apa qalbun marid itu Pak Ustaz? Penyakit itu ada di hati. Penyakit itu datang di hati sehingga bisa mempengaruhi amal manusia. Apa penyakitnya? 2A yang sudah kita bahas namanya nifaq. Nifaq itu Bapak Ibu menyembunyikan yang busuk, menampakkan yang baik. Lalu menyembunyikan yang busuk, menampakkan yang baik. Al-Baqarah surat kedua ayat 14. Al-Baqarah surat kedua ayat 204. Yang kedua, ada penyakit itu kemarin kita bahas takabur. Takabur itu artinya merasa diri lebih besar dari orang lain. Secara psikologi, Bapak Ibu, takabur ini sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Kenapa? Seringkali awalnya tidak sombong, tapi lingkungan membuat dia jadi sombong. Contoh, saya tadi terpilih jadi bupati. Aslinya saya keluar rumah buka pintu sendiri kan, naik mobil buka sendiri aslinya. Tapi karena ajudan ada, pintu dibuka kan, pintu mobil. Terbiasa dihormati orang, terbiasa dimuliakan orang. Saya safari Ramadan ke masjid, disambut sama ibu-ibu. Selamat datang Bapak Bupati. Kan ada yang begitu kan? Ketika dia 10 tahun menjabat jadi bupati, menikmati sanjungan pujian ini, tahu-tahu habis itu pensiun. Memang tidak ditangkap KPK, pensiun normal. Nah maksudnya ketika habis masa jabatan, yang tadi itu masih ada nggak sama dia? Tidak lagi ya. Datang dia ke masjid masih disambut pakai rebana. Itu sakit kali loh dia tuh. Karena terbiasa disanjung, biasa dimuliakan, biasa dihormati. Tahu-tahu penghormatan hilang. Dalam bahasa psikologi namanya post power syndrome. Itu kalau sudah hilang Bapak Ibu, itu sakitnya luar biasa. Makanya banyak pejabat rendah hati. Ibu tahu nggak kenapa? Dia mempersiapkan diri, andaikan jabatan ini besok tak ada, supaya saya tak kena itu. Jadi ketika ditanya apa itu takabur, gayanya 2. Batul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka Al-Quran mengajarkan di surat Luqman, surat 31 ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi dengan keadaan mempusung dada, menyombongkan diri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menyombongkan diri. Ibu, Luqman nampak tak? Nampak tak? Oke, takabur sebab atau akibat? Mana duluan? Sebab dulu baru akibat, akibat dulu baru sebab. Sebab dulu. Takabur ini sebab atau akibat? Itu akibat. Kalau dia akibat berarti ada sebab. Jadi sebab takabur itu Bapak Ibu berpotensi kita takabur sombong. Penyebab pertama bisa karena ibadah. Al-Quran menyebutkan itu di surat An-Najm
Surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahis illal lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji, yang tak bisa hilang dari dia adalah dosa-dosa kecil. Lebih sulit mana? Menghindarkan dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil ya? Dosa besar mudah menghindarinya, dosa kecil sulit menghindarinya. Tapi walaupun begitu, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum iz ansa'akum minal ardh. Dia mengetahui kepadamu sejak engkau sampai ke muka bumi lahir. Bahkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Bahkan dia mengetahuimu sejak engkau di kandungan ibumu. Oleh karenanya, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antaramu. Ketakwaan kita hari ini kita tahu nggak? Ketakwaan diri kita, apakah kita mengetahuinya? Berapa ukurannya? Tak tahu kita. Apalagi mengukur ketakwaan orang lain. Halo, ketakwaan diri sendiri kita tidak tahu, apalagi mengukur ketakwaan orang lain. Orang bisa berpotensi takabur sebabnya karena ibadah, merasa diri lebih baik dari orang lain. Atau bisa juga karena faktor keturunan, leluhur. Bisa nggak? Katanya dia darah biru, kecelakaan keluar darah merah. Al-Quran mengingatkan di As-Sajdah surat 32 ayat 8. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kami menciptakan manusia dari saripati air yang hina. Semua kita sama. Atau orang juga bisa sombong karena fisik, ganteng dan cantik. Ibu, ada orang ganteng sombong? Ada? Orang jelek sombong? Ada. Ibu lebih benci yang mana? Quran mengingatkan kita semuanya sama dari tanah. Al-Mu'minun surat 23 ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kita diciptakan Allah semuanya dari saripati tanah. Orang kaya dari tanah, orang miskin dari tanah, orang ganteng macam saya dari tanah juga. Orang jelek macam dia dari tanah. Orang yang suka bikin masalah tanah sengketa. Orang yang menyombongkan diri dari tanah pegunungan. Kalau dia mudah tersinggung Pak Ustaz, dari tanah longsor. Makanya pemuda tersinggung. Kalau pendendam rupanya dari tanah gambut. Coba tengok gambut. Api di atas 2 hari, asapnya berhenti 2 bulan. Orang pun ada yang begitu, marah 2 jam, dendam 3 tahun. Ada nggak? Mana ya? Ada. Jadi kalau istriku suka belanja Pak Ustaz, itu dari tanah Amang. Sobi COD namanya. Oke, ini Bapak Ibu sifat yang kedua penyakit namanya takabur. Yang ketiga namanya mannan. Apa namanya Ibu? Mannan. Mannan itu kebaikan yang sudah dilakukan, tapi orang tidak balas budi, dia sakit hati, akhirnya dia ngomong kemana-mana. Namanya mannan. Bahasa Arab itu beda. Kalau manna itu makanan surga, makanya ada manna was salwa. Ini enggak mannan namanya. Mannan itu orang yang sudah berbuat kebaikan, berharap orang berterima kasih, rupanya orang tak berterima kasih, akhirnya terucap semua jasa-jasa. Namanya mannan. Bahasa kitanya mengungkit. Itu penyakit kan?
penyakit, dan ini penyakit mannan Bapak Ibu bisa terjadi di bidang haram. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Dalam perustatan bisa nggak nih? Bisa. Dulu waktu dia datang ke Pekanbaru, aku menjadikan tempat sama dia masjid menjadi GM, garing masjid, misal. Tapi sekarang ketika dia jadi diangkat dari imam, sombongnya bukan menjadi aku, andai bukan karena aku, kalau bukan karena aku, jadi mantan mereka. Lalu Bapak Ibu, mengungkit jasa yang telah lalu. Orang tua bisa nggak melakukan itu sama anak? Lalu bisa terjadi nggak? Bisa. Apa gunanya itu biasanya? Waktu dia seperti ini mantan, waktu dia marah, atau waktu dia tersenyum? Marah kan? Aku yang mengandungmu gitu. Aku yang melahirkanmu. Gelapku dijual menyekolahkanmu. Sekarang baru minjam duit 5 juta tak kau kasih. Mana? Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Ayat ini panjang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Bapak Ibu, kalau tinggi iman kita, mandan ini akan tidak jauh. Semakin menurun keimanan kita, mandan ini akan selalu kita ucapkan. Wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azam. Jangan hilangkan pahala sedekahmu bil manni, mengungkit-ungkit, wal azam, dan menyakiti hati si penerima. Dan Bapak Ibu, kenapa tadi Ustaz bilang terjadi ini walau dia di dunia perustatan? Contoh, saya ceramah di sini mulai 2021. Misal, di 2029 saya mencalek dapilnya di sini. Rupanya jamaah masjid yang mencoblos saya cuma 2 orang. Misalnya, kalau ceramah yang datang 80 orang, yang mencoblos cuma, bisa terjadi nggak nih? Sombong-sombong jamaah muhajirin. 8 tahun ceramah sana yang mencoblos cuma 2 orang. Bayangkan, amal yang dilakukan di masa lalu musnah, hilang, manna. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, itu sama dengan orang yang ria pamer kepada orang lain. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab, perumpamaan mereka itu seperti meletakkan debu di atas batu, kemudian hujan turun dengan deras, la yaqdiruna syai'in mimma kasabu, tidak tersisa walau sedikit dari apa yang mereka usahakan. Artinya musnah, hilang amal gara-gara mannan. Dan itu juga lagi-lagi penyakit qalbun marid, hati yang berpenyakit. Dan mungkin ini yang paling berpengaruh pendidikan, lingkungan, pergaulan, atau orang tua. Seseorang suka mengungkit kepada orang, itu biasanya dipengaruhi lingkungannya, pergaulannya, keluarganya, atau sekolahnya. Tidak, rupanya dari pertama, dari orang tua. Orang tua yang suka mengungkit itu akan dilihat oleh anak, oh ternyata boleh mengungkit. Dan itu akan dia lakukan di luar. Apa yang dia lakukan 6 tahun yang lalu, itu seringkali masih terungkit. Karena ibunya sering begitu sama bapaknya. Ketika mereka bertengkar, rupanya ibunya ngomong, "Bang, dulu sebelum kita nikah, aku yang mempersiapkan semuanya, makanya bisa resepsi." Padahal mereka udah nikah 34 tahun. Bisa terjadi kan? Kenapa ibu tegang? Ibu tersinggung. Apalagi udah singgung, tukar tema. Lanjut, nomor berikutnya. Oke, A, B, C, D. Oke, apa sifat itu lagi bosan? Penyakit itu, ini bahaya juga. Namanya hasad. Hasad itu penyakit Pak Ustaz? Ya. Ali Imran surat ketiga nomor ayat 120. Junto surat Al-Falaq surat 13 nomor ayat yang kelima. Sifatnya di sini, doanya di sini, supaya kita bisa berlindung dari orang yang model begitu. Hasad itu
Jam berapa? Masih sama bukan? Hasan tamanni zawalin ni'mah an sohibiha, berangan-angan agar yang dimiliki orang berpindah ke kita. Berangan-angan, diam atau ngomong? Misal, pas orangnya nengok, pas dia nengok, berangan-angan agar yang dimiliki berpindah ke kita. Dan sifat mereka di sini. Tapi sebenarnya kepada yang di rumah, kalau ada orang iri dengki sama kita, bahagialah, karena berarti kualitas hidup kita masih lebih baik daripada dia. Kalau ada orang ingin menjatuhkan kita, lagi-lagi kita harus berbahagia, karena hanya yang di atas yang bisa dijatuhkan. Kalau di bawah, apa mau dijatuhkan? Kalau ada orang membicarakan kita di belakang, berbahagialah, karena posisi kita semakin di depan. Karena biasanya kalau bos memarahi karyawan, di depan karyawan atau di belakang? Di depan, dia bosnya. Kalau karyawan mau marah sama bosnya, marah di mana? Karena dia sadar posisinya di belakang dibandingkan dengan bosnya tadi. Jadi di satu sisi Bapak Ibu, kalau ada orang iri sama kita, seharusnya kita bahagia, karena kualitas kita lebih baik dari yang bersangkutan. Dan biasanya kita iri sama yang di atas kita atau yang di bawah kita? Yang di atas kan? Maka di ayat ini disebutkan Allah sifat mereka. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau datang kepadamu yang baik-baik, mereka membencimu. Wa in tusibukum sayi'atun yakrahuna biha. Kalau datang kepadamu yang buruk-buruk, mereka berbahagia. Ini kan sakit ini. Kalau datang yang baik-baik, dia benci. Datang yang buruk-buruk sama kita, dia bahagia. Contoh, anak ibu melamar PNS, anak tetangga melamar PNS. Maunya kita sama-sama lulus kan? Lalu, tapi pilihannya bukan itu. Satu, anak tetangga lulus, anak kita tidak. Atau yang kedua, sama-sama tidak lulus. Ibu pilih yang mana? Anak dia lulus, anak kita tidak, atau sama-sama tidak lulus? Oh, kita bilang nomor satu susah, gitu. Oke, jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, dan lagi ya, ini namanya qalbun marid, hati yang berpenyakit. Apalagi penyakit itu Pak Ustaz? Yang mau saya sampaikan ada 7. Insyaallah E, F, G bulan depan baru kita hati yang ketiga. Namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati itu sudah mati, apakah masih bisa dihidupkan atau tidak? Orang kalau sudah mati masih bisa dihidupkan kan? Tidak. Lampu kalau mati masih bisa dihidupkan? Pertanyaannya, kalau hati macam orang tadi atau macam lampu? Entah Pak Ustaz. Insyaallah di bulan depan itu akan kita lanjutkan. Dan kepada Pak Pengurus, mohon nanti difotokan tadi untuk melanjutkan di bulan depan. Ustaz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.